Keyakinan Syiah, Allah mengetahui sesuatu setelah terjadi. Yang kedelapan, Allah itu bersifat bada, yang sifatnya adalah baru. Al-Islamu gharib, wa sayaudu ghariman kama bada. Ini dia. Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka disifati dengan bada, yaitu baru mengetahui sesuatu bila sudah terjadi. Akan tetapi imam mereka, Allahu Akbar, bayangkan, sudah mengunggulkan di atas Allah. Na'udzubillah. Ini semua adalah ucapan batil karena kelompok Imamiyah tidak mengatakan demikian. Sebab konsep al-bada adalah sesuatu yang belum terjadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya, sementara manusia belum mengetahuinya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkannya kepada manusia. Dengan kata lain, tampak sesuatu di hadapan manusia, apa-apa yang sebelumnya masih tersembunyi bagi mereka. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1, terbitan Mansyuratul Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 62. Dari Abu Ja'far alaihi salam yang berkata, Allah ada dan belum ada sesuatu kecuali Dia, dan Dia senantiasa mengetahui apa-apa yang terjadi sebelum hal itu terjadi, karena pengetahuannya kepada sesuatu sebelum adanya sesuatu seperti pengetahuannya kepada sesuatu setelah adanya sesuatu. Riwayat ini terdapat dalam kitab yang sama, jilid 1 halaman 86. Diriwayatkan dari Mansur bin Hasim yang berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah alaihi salam, apakah terjadinya sesuatu di hari ini belum ada dalam ilmu Allah di waktu kemarin? Berkata Imam alaihi salam, tidak. Barang siapa yang mengatakan ini, maka Allah telah menghinakannya. Aku kembali bertanya, apakah Anda menilai bahwa apa-apa yang telah terjadi, yang sedang, dan yang akan terjadi hingga hari kiamat sudah ada dalam ilmu Allah? Imam berkata, benar, sebelum Dia menciptakan makhluk. Dalam kitab Risalatan fil Bada, karya Ayatullah Muhammad Jawad Al-Balagi dan Ayatullah Sayyid Al-Khu'i, keduanya merupakan ulama Imamiyah, halaman 19. Adapun Al-Bada secara bahasa bermakna tampak. Contoh pertama, si fulan tampak baginya dalam idenya, yakni nyata bagi si fulan apa-apa yang tersembunyi sebelumnya. Ini maknanya pengetahuannya didahului oleh ketidaktahuannya. Contoh kedua, si fulan bertempur, maka badak lahu, tampaklah keberaniannya yang sebelumnya tersembunyi dari manusia, bukan tersembunyi bagi si fulan. Pada halaman 20, maka makna badak yang dinisbatkan kepada Allah itu bermakna al-badak pada contoh yang kedua. Inilah yang dikehendaki oleh akal dan dibuktikan hadis-hadis yang jelas dan sahih, di antaranya Abdullah bin Sinan dari As-Shadiq alaihi salam. Apa-apa yang nyata bagi Allah tentang sesuatu, melainkan sesuatu itu ada dalam ilmunya sebelum tampak baginya. Dalam kitab Ma'a Isnai, Asyariyah fil Usul wal Furu, karya Dr. Ali Ahmad Salus, seorang dosen di Universitas Qatar yang berpaham salafi, terbitan Darul Fadilah, Darus Saqofah Maktabah Darul Quran, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 303. Dari Ali Ahmad Salus berkata, adapun arti kata al-bada adalah menjadikan ketidaktahuan tentang sesuatu sebelum keberadaannya. Akan tetapi, kelompok Syiah telah menisbatkan al-bada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah pemaknaan itu mereka telah menisbatkan ketidaktahuannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maha tinggi Allah dari hal seperti itu setinggi-tingginya. Pada halaman 304, Dr. Salus berkata, kebanyakan kaum muslimin menyaksikan pendapat seperti ini dan mereka menolak tentang al-bada. Mereka mulai menulis dalam mendiskreditkan Syiah yang menyetarakan dengan kelompok kafir dan mulhid. Mereka menunjukkan berbagai argumen pasti tentang kesempurnaan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa ungkapan al-bada
yaitu dengan pemaknaan seperti itu, akan tertolak dan akan mengeluarkan Syiah dari agama Islam. Akan tetapi saya melihat bahwa mereka, yaitu Syiah, secara mutlak tidak menjadikan kejahilan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ilmu yang menyeluruh terhadap segala sesuatu. Lauh Mahfuz yang disyaratkan sebagai umul kitab, di sana tertera segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Selain itu, disebut pula di sana ada sesuatu yang akan tetap dan dapat dihapus. Allah akan menghapus dan menetapkan apa-apa yang dikehendakinya, dan pada Allah terdapat umul kitab yang akan dihapus atau ditetapkan letaknya bukan di umul kitab. Pada halaman 305, Dr. Salus berkata, adapun Al-Bada dengan penafsiran seperti ini, maka tidak bertentangan, sementara ilmu Allah meliputi pada segala sesuatu. Kemunculan hukum-hukum Allah bagi kita adalah sesuatu yang tersembunyi, dan hal ini dapat diterima oleh seluruh kaum muslimin. Sekarang pemirsa dapat membedakan pernyataan Dr. Salus yang memiliki ajaran yang sama dengan Bapak itu, namun tidak sama di dalam keilmuan. Karena dia tidak menuduh Syiah meyakini Al-Bada yang dituduhkan oleh Bapak itu. Seharusnya sebelum Bapak mengkritik pemahaman suatu kelompok, hendaknya merujuk kembali kepada kitab-kitab para ulama kaum muslimin. Karena kalimat bada bagi Allah juga terdapat di dalam kitab-kitab tersebut, sebagaimana terdapat dalam kitab berikut ini. Dalam kitab Fathul Bari, karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 6, terbitan Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 502. Dia berkata, bada lillahi, ya ini telah mendahului dalam ilmu Allah, lalu dia ingin menampakkannya, dan yang dimaksud bukan tampak baginya yang sebelumnya masih tersembunyi, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Aini, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 16, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2001, halaman 66 dan 67. Dia berkata, bada lillahi, yakni telah mendahului dalam ilmu Allah, lalu dia ingin menampakkannya, dan yang dimaksud bukan nyata baginya yang sebelumnya masih tersembunyi, karena hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sepakat akan hal ini. Contoh kalimat bada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 857. Sesungguhnya Abu Hurairah telah menyampaikan bahwa dia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang dari Bani Israel yang menderita sakit. Yang pertama menderita penyakit kusta, yang kedua berkepala botak, dan yang ketiga buta. Maka nampak jelas bagi Allah. Kami tegaskan, maka nampak jelas bagi Allah atau bada lillahi dengan istilah yang sama. Kemudian Allah Ta'ala menguji mereka dengan mengutus malaikat menemui mereka. Jika Bapak mau membuka dan meluangkan waktu untuk melihat kembali kitab-kitab ulama kaum muslimin seperti Sahih Al-Bukhari, tentu Bapak akan menemukan kata bada lillahi. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak akan memahami bahwa kata bada lillah yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari tersebut sama dengan apa yang Bapak tuduhkan kepada kelompok Imamiyah? Atau sebaliknya, Bapak akan menjelaskan dengan makna yang lain dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Al-Arnaud, jilid 11, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1997, halaman 469 dan 470. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya awal dari tanda-tanda kiamat adalah terbitnya matahari dari barat. Setiap kali tenggelam, datanglah dari bawah ars, kemudian sujud dan meminta izin untuk kembali dan diizinkan untuk kembali, hingga apabila bada lillahi atau nampak jelas bagi Allah, yaitu bada lillahi dengan istilah yang sama, matahari terbit dari barat pada hari kiamat. Muhakkik Su'aib Al-Arnaud berkata, sanadnya sahih, sesuai syariat Bukhari dan Muslim.
Seperti inilah makna bada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut penjelasan para ulama kaum muslimin. Tidak seperti yang Bapak pahami, yang mengatakan bahwa bada adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Yang menurut ulama kaum muslimin, hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memberikan hadiah kepada Bapak ini yang datang dari imam besarnya, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Bayan Talbis Jahmiyah, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 3, terbitan Majma' Malik Fahad, tahun 1426 Hijriah, halaman 270 dan 271. Ibn Taimiyah berkata, telah berkata Al-Qadi dan telah disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Haisama dalam tarikhnya dengan sanad dari Ibn Mas'ud, dan dia telah menyebutkan di dalamnya, sesungguhnya jumlah waktu dalam satu hari dari hari-hari kalian di sisi Allah adalah 12 jam. Amalan kalian yang kemarin dilaporkan kepadanya pada awal siang hari ini, dan Allah mengeceknya selama 3 jam. Maka nampak dari laporan itu dari hal yang Allah benci. Kemudian Allah menjadi marah. Dan yang pertama mengetahui kemarahannya adalah para malaikat yang memikul arsy, karena arsy menjadi lebih berat. Maka bertasbihlah malaikat-malaikat yang memikul arsy itu. Kita ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapatnya tentang riwayat yang dinukil Ibn Taimiyah di atas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecek amalan manusia selama 3 jam, lalu tampak dari laporan itu hal yang dia benci. Bukankah riwayat ini jelas menunjukkan bahwa sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu amalan manusia? Sekarang mari kita simak apa pernyataan Ibn Taimiyah tentang riwayat ini. Ibn Taimiyah berkata, ketahuilah bahwa tidak dilarang membawakan riwayat tersebut sesuai teks zahirnya. Bukankah ini makna bada yang dituduhkan olehnya kepada kelompok Imamiyah? Sementara riwayat tersebut jelas-jelas dibawakan oleh Ibn Taimiyah yang dijadikan rujukan oleh bapak tersebut. Semua ini kami serahkan penilaiannya kepada para pemirsa yang budiman yang menggunakan akalnya.